Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita lanjutkan video pengolahan jawaban menggunakan Google Form dengan soal esai. Dari video sebelumnya, bagaimana cara membuat Google Form dengan soal esai. Sekarang kita akan mengolah nilainya. Nah, yang PTS tadi karena belum ada yang mengisi dan belum kita posting, jadi belum bisa Wulan jadikan sebagai contoh. Sekarang Wulan akan membuat contoh untuk yang sebuah contoh yang pernah Wulan berikan tugas ke anak-anak. Di sini ada latihan 3.1. Tinggal klik nanti Google formulirnya. Lalu kita pilih ini pensil. Ini kalimatnya edit formulir ini. Lalu untuk melihat jawaban anak-anak, kita klik respon. Ini soal yang tadi sudah kita buat. Klik respon. Sesudah klik respon, kita klik icon hijau di sini atau Google Spreadsheet-nya. Kita klik. Nah, ini muncul Google Spreadsheet-nya. Supaya memudahkan pengolahan nilai, dan biasanya pengolahan nilai ini tidak akan cukup dalam waktu 1 jam, alangkah baiknya kita klik bookmark di tab ini, jadikan bintang ini, lalu mau dibuatkan folder boleh, tidak juga tidak apa-apa, di bookmark aja, lalu klik done. Fungsinya apa di klik tanda bintang ini? Ketika kita akan menilai lagi di lain waktu, teman-teman tinggal klik tab baru, lalu pilih tanda panah ini, dan tinggal klik Google Spreadsheet-nya. Tanpa harus membuka dulu Google Form, Google Formulir, dan lain sebagainya. Jadi lebih cepat. Nah, ini kan sama ya, Andrian Saputra dengan yang ini juga Andrian Saputra. Jadi, kalau yang ini yang tadi Wulan buka itu yang sudah kita jadikan bookmark. Bagaimana cara membuat bookmark? Tadi klik tanda bintang. Nah, di sini ada timestamp-nya, ada skornya 0 semua karena ini tipenya itu esai. Lalu ada nama lengkap, kelas, dan ada soal. Apa kaitan program dan pemrograman? Ini jawaban siswa. Nah, untuk pengolahan nilainya kita harus membaca satu-satu dari soal-soal ini, dari jawaban siswa-siswa kita. Nah, ini ada, kalau yang ini tugasnya ada 10 jawaban, ada 10 soal. Nah, kita lakukan dulu pengelompokan karena di sini ada 2 kelas supaya tidak bingung ya, ada 10E1 dan 10E2. Kalau Wulan biasanya di blok dulu nih, kolom A, maaf. Nih, blok, diklik kiri semua tabnya, lalu di Ctrl C, lalu buka Excel, ini masih loading. Nah, silahkan dibuka Excel-nya, lalu bank workbook-nya diklik, bikin Excel baru, lalu kita paste di sini. Nah, kenapa dipindahkan dulu dari Google Spreadsheet ke Excel? Ini untuk memudahkan kita mengelompokkan kelas. Jadi di sini itu kan ada kelas E1 dan E2. Nah, ini juga terlalu kecil. Kita besarkan dulu sedikit. Kita blok dulu, dibesarkan dulu, digeser-geser dulu, dirapihkan dulu supaya tidak memakan tempat dan memudahkan untuk dibaca. Oke. Setelah dirapihkan, kita akan kelompokkan berdasarkan kolom D. Caranya, klik sort, klik custom sort,
Lalu sort by-nya kelas. Jadi kita akan mengelompokkan berdasarkan kelas dari A ke Z. Karena kan kalau ini campuran ya, jawabannya 10S1 dan 10E2. Nah, jadi untuk jawaban 10S1 kita kelompokkan dulu 10S1. Ini masih 10S1. Nah, ini sudah 10E2. Nah, yang 10E2-nya kita blok. Kita pindahkan ke sheet baru. Ini untuk memudahkan kita menilainya nanti. Nah, ini kolom C itu kolom nama. Setelah tadi dikelompokkan berdasarkan kelas, kita sekarang kelompokkan berdasarkan nama. Jadi sortnya kita filter lagi custom, pilihnya sort by-nya sort nama Andrea kalau di sini yang pertama. Nah, kita perbesar dulu. Nah, supaya memudahkan kita menilai. Jadi harus di edit dulu. Nah, ini yang 10E2 Andrea, Abian, Adit. Jadi kita menilainya tuh enak berdasarkan urutan absen gitu ya. Amanda, Anti urutan abjad, Aura, Cindy dan lain sebagainya. Sementara kalau kita masih menggunakan yang belum dikelompokkan, di sini kelasnya sudah dikelompokkan nih 10S1 semua, tapi namanya Muhammad Alvin. Nah, bagaimana cara merubah nama ini supaya yang A itu yang paling atas? Caranya klik sort, lalu custom sort, lalu pilih by nama lengkap, sortnya by nama lengkap dari A sampai dengan Z, lalu klik OK. Nah, yang tadinya Muhammad di sini ganti jadi Alvin, Andika, Anissa, Arsi, Aura dan lain sebagainya. Nah, untuk teknis penilaiannya tergantung teman-teman, apakah ini kan udah ada soalnya ya, apa kaitan program dan pemrograman. Program adalah perantara bagi bla bla bla. Misalnya ini nomornya poinnya 8. Mau teman-teman tambahkan, klik kanan insert. Di sini kasih angka 8 misalnya. Oh, ini benar 10. Oh, ini 10. Ini 7 misalnya jawabannya. Ini 8, ini 8, ini 8, ini 5 misalnya. Ini 10, ini 7, ini 7, ini 10. Nah, kita tinggal kasih auto sum. Jadi menjumlahkan jumlah jawaban. Jadi tanpa harus kita sediakan pensil dan balpen lagi, tinggal langsung menilainya di sini. Lalu klik enter. Oh, siswa pertama ini nilainya 98. Oh, Alfian itu mendapatnya 98 gitu. Ini Andika, kita tambahkan dulu karena Andika ini di kolom keempat, kita tambahkan klik kolom kelima, klik kanan, insert, lalu baca jawaban Andika ini dan kasih nilai di bawahnya. Setelah dikasih nilai semua sampai sini, lalu di kolom terakhir setelah opsi 1 kita klik auto sum. Nah, kalau ini ke atas harusnya kan ke samping, kita blok aja ke samping. Lalu tekan enter. Oh, Andika ini dapat nilainya 10. Berarti kita isi di sini Andika 10. Nah, itu saja sedikit tutorial mengenai penilaian. Mohon maaf kalau masih ada salah-salah, tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sharing saja. Untuk software like Suite-nya jika membutuhkan, insya Allah nanti akan di-share. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.